Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Mega Putri dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01 Angkatan 2019 dengan NIM 19240400015. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa materi bab 4 psikologi pendidikan, yaitu pembelajaran. Pembelajaran, hakikat pembelajaran. Dalam hal belajar, peran guru adalah membelajarkan siswa untuk belajar. Dengan kata lain, guru adalah subjek pembelajaran siswa. Belajar yang dilakukan oleh siswa berkaitan erat dengan usaha pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Peran guru dalam kegiatan pembelajaran sangat penting, lebih-lebih bila para peserta didik kurang menyadari arti pentingnya belajar bagi masa depannya. Pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran yang menguntungkan bagi proses belajar bagi peserta didik. Dewasa ini dalam hal pembelajaran selalu dikaitkan dengan konstruktivisme. Konstruktivisme menjadi kata kunci dalam hampir setiap pembicaraan mengenai pembelajaran. Para ahli konstruktivisme menekankan pentingnya upaya-upaya untuk mengaktifkan struktur kognitif siswa agar dapat membangun makna dari apa yang dipelajari. Bettencourt, Paulina Panen, DKK tahun 2001 menyatakan bahwa konstruktivisme merupakan salah satu akiran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi atau bentukan kita sendiri. Lefrancois tahun 1972 sampai 129 menyatakan bahwa pembelajaran atau instruction as the arrangement of the learning situation in such a way that learning is facilitated. Selanjutnya, Gagné melihat dua hal penting tentang arrangement of the learning situation, yaitu yang melibatkan management of learning dan yang melibatkan condition of learning. Yang pertama menjawab pertanyaan tentang motivasi, minat, dan perhatian. Evaluasi hasil belajar dan laporan tentang hasil pertanyaan ini sering relatif tidak bergantung dari isi yang dipelajari atau syarat yang dilakukan untuk belajar. Pelaksanaan condition of learning melibatkan prosedur yang erat berkaitan dengan isi atau konten. Menurut Bettencourt, dalam Paulina Panen, DKK tahun 2001, bagi konstruktivisme, pembelajaran bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Prinsip-prinsip pembelajaran. Menurut Piaget, Dimyati dan Mugiono tahun 1994 13-14, pembelajaran terdiri dari 4 langkah berikut. Yang pertama, langkah 1, menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak sendiri. Penentuan topik tersebut dibimbing dan dengan beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pokok pembahasan manakah yang cocok untuk eksperimentasi. Yang kedua, topik manakah yang cocok untuk pemecahan masalah dalam situasi kelompok. Yang ketiga, topik manakah yang dapat disajikan pada tingkat manipulasi fisik sebelum secara verbal. Langkah kedua itu memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tertentu. Hal ini dibimbing dengan pernyataan seperti yang pertama, apakah aktivitas itu memberikan kesempatan untuk melaksanakan metode eksperimen? Yang kedua, dapatkah kegiatan itu menimbulkan pertanyaan siswa? Yang ketiga, dapatkah siswa membandingkan berbagai cara bernalar dalam mengikuti kegiatan di kelas? Yang keempat,
apakah masalah tersebut merupakan masalah yang tidak dapat dipecahkan atas dasar pengisyaratan perseptual. Yang kelima, apakah aktivitas itu dapat menghasilkan aktivitas fisik dan kognitif? Yang keenam, dapatkah kegiatan siswa itu memperkaya konstruk yang sudah dipelajari? Nah, langkah ketiga, mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah. Bimbingan pertanyaan itu berupa pertanyaan lanjut yang memancing berpikir, seperti bagaimana jika. Yang kedua, membandingkan materi apakah yang cocok untuk menimbulkan pertanyaan spontan. Yang keempat, langkah keempat menilai pelaksanaan tiap kegiatan. Memperhatikan keberhasilan dan melakukan revisi bimbingan pertanyaan seperti segi kegiatan apakah yang menghasilkan minat dan keterlibatan siswa yang besar. Yang kedua, segi kegiatan manakah yang tak menarik dan apakah alternatifnya. Yang ketiga, apakah aktivitas itu memberi peluang untuk mengembangkan siasat baru untuk penelitian atau meningkatkan siasat yang sudah dipelajari. Yang keempat, apakah kegiatan itu dapat dijadikan modal pembelajaran lebih lanjut. Menurut pandangan Brunner, teori belajar itu bersifat deskriptif, sedangkan teori pembelajaran itu preskriptif. Beberapa prinsip belajar menjadi dasar tindak pembelajaran. Dengan kata lain, prinsip-prinsip belajar merupakan patokan tindak pembelajaran guru, atau prinsip-prinsip belajar merupakan implikasi kuat bagi tindakan pembelajaran guru. Menurut Dimjati dan Mujiono, tahun 1994, 56-60, terdapat 7 prinsip-prinsip belajar yang kemudian berimplikasi pada prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama, perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, kelibatan langsung atau berpengalaman. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, balikan dan penguatan. Dan yang ketujuh, perbedaan individual. Selanjutnya, metode pembelajaran. 1. Metode ceramah. Adapun 4 keterampilan yang diperlukan dalam menggunakan metode ceramah ini menurut Saputro tahun 2000 meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, kejelasan bahasa yang dipergunakan dalam menyampaikan informasi, baik segi kata-kata maupun volume suara, hendaknya jelas dan disesuaikan dengan perkembangan serta kemampuan siswa. Yang kedua, penggunaan contoh pemahaman siswa tentang suatu hal perlu ditingkatkan dengan pemberian contoh-contoh tentang situasi yang dapat dialami dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekanan selama memberikan penjelasan hendaknya memusatkan perhatian siswa pada masalah yang penting dan mengurangi informasi yang tidak penting. Yang keempat, pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik ini dilakukan dengan memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan dari hal-hal yang mungkin masih membingungkan. Yang kedua, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan tersebut merupakan perangsang yang baik dalam pemahaman suatu informasi. Yang ketiga, metode diskusi. Pembelajaran yang menggunakan metode diskusi merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif. Ketika salah satu siswa menyampaikan informasi tertentu, maka yang lain mendengarkan dalam diskusi ini. Diperlukan keaktifan siswa. Ada 3 tujuan pembelajaran yang sesuai dengan metode diskusi, yaitu yang pertama, penguasaan materi pembelajaran, 2, pembentukan dan modifikasi sikap, yang ketiga, pemecahan masalah. Yang keempat, itu metode kerja kelompok. Metode pembelajaran dengan kerja kelompok merupakan pemecahan masalah dan penyelesaian tugas dengan melalui proses kelompok. Metode ini seringkali didahului dengan diskusi. Untuk itu diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik agar penyelesaian tugas dapat tercapai. Yang kelima, metode simulasi. Simulasi adalah tiruan yang hanya pura-pura saja. Saputro tahun 2000.
Metode simulasi ini biasanya dilakukan untuk melatih keterampilan tertentu dan memperoleh pemahaman tentang sesuatu konsep tertentu. Bentuk simulasi ini misalnya role playing, sosiodrama, dan permainan. Yang keenam, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang dilakukan untuk memperlihatkan cara kerja dan proses terjadinya sesuatu. Yang ketujuh, metode tugas dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang sesuatu hal. Perlu dilakukan dengan pemberian tugas atau pekerjaan tertentu. Pemberian tugas tersebut dilakukan dengan maksud tertentu, misalnya melatih analisa siswa tentang pelajaran tertentu, memecahkan masalah, mengklasifikasi masalah, dan sebagainya. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Pada dasarnya, belajar dapat dilakukan di mana saja. Saat ini, informasi dapat diterima dengan mudah melalui media-media tertentu sebagai sumbernya, misalnya radio, televisi, film, surat kabar, majalah, dan lain-lainnya. Pesan-pesan yang diperoleh melalui informasi yang diterima tadi perlu pengetahuan dan keterampilan dalam mengelolanya. Untuk itu, perlu pemahaman mengenai pendekatan belajar dalam membelajarkan siswa. Pendekatan pembelajaran ini merupakan suatu panutan yang berusaha meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotrik siswa dalam pengolahan pesan sehingga tercapai sasaran pembelajaran. Ada 4 macam tinjauan pendekatan pembelajaran, yaitu yang pertama, pengorganisasian siswa, yang kedua, posisi guru siswa dalam pengolahan pesan, yang ketiga, pencapaian kemampuan dalam pembelajaran, dan yang terakhir, pengolahan pesan.